Ladies and gentlemen, Marathon, please welcome Koenas Prakasa. Halo. Kenalan dulu ya. Diri. Ernest. Enek. Ibot. Ernest. Suka Icong. Jot. ini bintang kita. Tuh. Aduh bunyi maaf. Satu catatan paling ya, kok. Ini semua pada grogi sama lu. Dah itu aja. Kenapa? Semua pada starstruck, semua pada grogi. Karena kita sama lu. semua nonton cek toko material. Cek toko sebelah. Ini sebelumnya maaf ya gara-gara gue jadi pada nggak ngerokok ya. Enggak apa-apa. Aman. Enggak, emang kita tuh memang udah rencana berhenti ngerokok dari lama. Iya, rencana mulu ya. Jadi terrealisasikan hari ini. Udah lama berhenti. Gitu. Udah program yang kita idam-idamkan. Iya. Bajunya harusnya hitam ya, kok nggak dikasih tahu sih harus baju hitam? Anda nggak ngomong terus baju hitam? Enggak harus. Kebetulan aja kok. Oh, kopi ya? Kopi boleh nih? Boleh. Silakan kok. Silakan. Kasko. Ini kok panas kok kopinya. Semua pada grogi aja, goblok banget dah. Tahu biasa tato perasaannya. Enggak. Udah lama nggak kayak gitu. Kita udah menahan lisan juga. Menahan lisan. Menang apa? Menahan lisan. Menahan lisan. Oh. Kok gak ada ahnya? Oh harus LI Ya, ulang. Mana tahu kalau ada A-nya disawer ya kan? Parah. Rumah situ yuk. Gimana kabar Ko Ernest? Baik banget gua. Jauh gak kok kesini kok? Hah? Jauh gak? Dari tadi lokasi syuting di Kebagusan, jadi ya hanya sampai sejam sih 40 menit lah. Oh, Ya tapi sumpah gua kaget. Sumpah gua kagum. Kenapa? Lu keduluan pandai. Iya, Panda ngelangkahin gua nih. Gua nggak tahu kalau Koenas mau kesini dan udah dipanggil sama Panda, gua nggak tahu. Kaget lu kapan? Kapan? Kaget lu pas kapan? Pas dikasih tau Panda? Pasti kasih tahu. Gue pas liat schedule. Iya. Ada. Dari papan tulis. Ada. Gue tadi jam 2 siang sih baru tuh. Kalau lu kan nanya kagetnya kapan? Kalau gue nanya kagetnya gimana? Kaget. Iya, gua kayak Ah. imajinari nggak sih? Apa? Tiba-tiba. Awan. Terus pernah ngapain sih sini main apa gitu? Main capsa gitu apa gitu nggak? Sering. Cuma Oh, kita iya. Oke, basically ini kalau live streamingnya begini nih, tuh kamera 3 kanan kiri. Gila. Terus kita udah jalan ini sekitar 47 hari non-stop 24 jam. Terus penghasilan dibagi rata? Apa tergantung jumlah follower? Hanya tergantung jumlah follower. Lu kan selebgram jatuhnya nih. Paling kecil kalau di sini. Gue paling kecil. Gak usah liat tuh gua setan. Gua. Kita semua kecil Jadi ini kecuali pengangguran semua nih. Kan lagi bulan puasa, lagi nggak ada job. Emang kalau DJ. Oh, Mostly musisi. Oh, saya bukan. Apa tuh? Kang parkir, nyopet, gitu-gitu, lengkap. Saya juga bukan, Lu apa? Gamer. Gamer ganteng idaman. Saya. Udah lama itu. Udah enggak. Dilanjut Pak, silakan. Ini grogi juga, ini dikeroyokin Cina banyak begini nih. Ada. Gak terbiasa di mayoritas. Iya. Syuting apaan di Kebagusan? Nggak boleh kesel. Enggak boleh, filmnya Christo Emmanuel, film pertamanya dia sebagai sutradara. Judulnya Tinggal Meninggal. Dark comedy, ya. Dark comedy. Dark comedy. Ya. Jadi komedi tapi ada dark joke yang meninggalnya gitu. Ya. Baru tuh ya. Lumayan di bioskop jarang sih. Jarang dark comedy. Tayang tahun ini kok berarti. Apa tuh? Action. Apa sih? Kepotong kok, dia nggak mau di sini. Iya, frame dia. Jangan gitu aja. Tayang tahun ini berarti. Tahun ini tayang. Lalu palanya. Apa sih maksudnya itu? Rumus. Iya, kemarin kita lagi. Kemarin kita ngajar sekolah. Oh Terus dia jadi guru matematika. Respect kalian memang. Kenapa respect? Itu harus berbuat baik dong, bagus dong. Iya. Prinsipnya pokoknya tengil boleh, jahat jangan. Ih, dengerin anak anjing. Sorry. Tengil boleh, jahat jangan, ya kan? Dia selama 47 hari ini udah banyak kita bukan donation sih, kita ngomongnya bukan donation, charity Apa? lah ya. Charity. Charity lah, berangkatin orang umroh.
Terus apa lagi? Festival. THR. THR, Buat siapa, THR? angpau, buat nonton, buat viewer. Oh, wow. Terus kawinin orang, biayain orang nikah. Iya. Support biaya nikah. Iya, supaya biaya nikah. Terus umroh udah, terus sama kemarin ngajar sekolah sama kita kasih donation ke guru honorer. STI Foundation juga. Tepuk tangan dong, bangga dong, bangga dong. Oh iya gitu-gitu deh. Gitu deh. Lu sering kasih kesempatan orang buat jadi sutradara ya kok ya? Tapi ya? Tiba-tiba ya Langsung. nggak ada Penasaran bridging soalnya apa tadi. gitu, ada bridging. Enggak, gua nanya aja ini ke Pak. So far iya, tapi kan juga nggak ujuk-ujuk. Orang kan nggak lihat proses di baliknya gitu loh. Jadi biasanya pasti ngikut dulu sama gue, either jadi biasanya tuh kalau anak-anak kayak Aco yang director agak lain tuh, atau Benedion gitu, ngeri-ngeri sedap itu duduk di samping gue jadi komedi konsultan istilah kita. Jadi komedi konsultan tuh biasanya anak komik tuh kalau ada film komedi, mereka tuh yang kayak oh, ini kayaknya dialognya bisa diginiin lagi gitu, kayak memaksimalkan potensi komedi lah. Bumbu-bumbunya lagi gitu. Iya, ngasih bumbu lagi, ngasih ide-ide di lapangan yang mungkin di skrip nggak ada, tapi pas lihat lokasi, lihat kostum, lihat properti, lihat ada, wih ada semangka nih sama melon, bisa jadi apa gitu. Gitu. Nah itu tuh duduknya di samping sutradara terus, jadi banyak menyerap, makanya kayak Arek Kriting, Benedion, Motley Aco tuh berangkatnya dari situ. Kalau di sini ada juga kok komedi konsultan. Siapa tuh? Nah yang ini. Iya. Lucu banget tuh. Ya, lucu banget. Stand up bisa kali stand up ya kan. Dulu kali masa nggak stand up ya kan. Niko pernah stand up. Ger dia, ger. Iya. Ger nih orang. Ger si Yuka tuh ger. Niko. Yang garis-garis baju. Oh ikutin Koko dari zaman ini kok, yang stand up tour Illuminati itu yang ada Pak Ahok. Lu nonton? Nonton dulu Iya, sempet nonton lu di di- YouTube. Enggak di tempat. Masih SMP kok. SMP SMA itu. Ya udah ya. Langsung berubah mukanya. Langsung berubah. Nggak apa-apa. Langsung enggak Makasih. Iya. Itu masih era-era stand up, masih bebas ngomong tuh. Emang sekarang? Takut gua. Takut gua pemerintah sekarang gahar. Oh, Kok. iya. Tapi bener gak kok lu dulu salah satu Chinese pertama di stand up komika ya? Kalau Indonesia iya. Founder. Iya, kalau Iya kan? Indonesia iya. Indonesia. Emang kenapa Chinese sebelumnya? Maksudnya? Nggak ada. Nggak ada. Emang kan keseniannya juga kan bener-bener baru. Jadi sebenarnya tuh ada, stand up tuh ada, cuman sporadis gitu loh. Jadi kayak sebenarnya tuh kayak di Ludruk itu juga kalau lu mau nampilin performance yang ensemble gitu, kadang-kadang ada satu orang yang jadi apa ya, ice breaking gitu. Itu kan sebenarnya kayak stand up juga gitu. Sebenarnya ada, cuman nggak yang stand up komedi gitu. Nah, sebelum 2011 Suci itu memang here and there ada lah. Panji juga pernah stand up, dia bikin acara rap terus dia stand up, tapi belum bener-bener jadi kayak movement gitu. Nah gara-gara Kompas TV bikin Suci pertama 2011, gue ikut di situ jadi gitu. Itu pengalaman lumayan canggih. Gue masuk Kompas kayak sebelum gue orang Cina cover Kompas Edi Tansil. kayak kapan tuh kalian lihat orang Cina di halaman depan Kompas gitu, maksud gua kan jarang ya. Bener. Quick Yangi gitu kan, gitu biasanya kan. Liu Speaking gitu, Edi Tansil gitu. Serius amat Loy, iya gue juga kecewa, gue pikir Aloy bakal lucu banget gitu. Ayo dong Loy. Banyak ya. Enggak lah, saya lucu itu kok bener. Dia udah nyiapin Banyak. 3 bahan kok. 3 bahan apaan lu 3 Tolong, orang tolong. jangan alas saya juga baru itu tadi kesini ya. Kok jadi kayak gitu kok orang gue udah tahu kalau ketemu ini Ngomong apa sih? ngepen. Ngepen. Iya pada jaim-jaim banget tuh. Gue pulang aja dah. Makasih ya, makasih ya. Makasih. Siapa yang makasih tadi? Nyantai dong guys. Iya. Kaku amat. Iya tahu tuh. Bukan gitu. Aloy kena nerf tuh. Aloy udah nyiapin 7 bit. Oh, Udah, boleh. udah. Satu dulu lah, enggak usah 7 lah. Tuh, masing-masing stand up ntar Koernas nilai. Oh, bagus itu idenya tuh. Enggak perlu. Tapi Enggak semua harus dibaca ya. Lu banyak bahan, Rap. iya. Banyak bahan. Gue. Iyalah, Duda mau pasti banyak bahan. Gila. Keresahannya banyak itu. Banyak keresahannya pasti. Apalagi viral lagi rame lagi kan tuh. Tadi gue lagi scroll, Arab lagi nih. Lu lagi. Gue enggak ngapa-ngapain. Ya gue nggak bilang lo ngapa-ngapain, Gua cuma nggak kan gue cuma ngapa-ngapain. bilang ada lu di FYP. Ya, Rame. Tapi lu kok kenal Arab udah berapa lama sih? Dari mana kenalnya? Kenal dari mana? Awalnya gara-gara kita pertama ketemu di mana ya? Lupa gue.
Pokoknya ya kenal mah awal nonton YouTube aja kan. Kan salah satu ya. angkatan awal YouTuber kan, terus tahu terus ya seneng aja gue ngefans gue sama Arab. Respect. Suka beramal, walaupun pasti dipamerin di sosmed, tapi kan tetap amal ya. Pasti, ya, Nggak apa-apa, pasti. nggak apa-apa daripada kagak. Pasti sih gua tuh mamer tuh. Enggak lah. Kenapa ketemu pertama gue lupa gitu, bener lupa gue. Mana ya gue Lupa gua, lupa banget. Ketemu Arab pertama kali. Bisa kenal gitu, bisa momennya apa gitu. Karena pulang aja nggak guna kok. Oke, baik. Enggak semua harus dibaca. Gue lupa dah. Aloy ngaceng. Oh gitu loh. Ngakak kenceng. Lupa sih gua ketemu di mana. Lupa. Lupa sejujurnya lupa. YouTube bukan. YouTube juga. Enggak gara-gara YouTube enggak. Lupa dah. Aneh banget. Lupa. Pokoknya abis itu Kita sempat ngobrol kemarin, sempat. Gue sih pengen bikin film bareng Arab, cuman nanti lah kalau kesempatan yang muncul pasti terjadi lah ya. Tunggu aja. Boleh Nanti nggak sih kalau- itu ditaruh di belakang kalau gitu? waktunya sudah tiba gitu. Oh itu kalau yang hijau-hijau gitu harus dibaca ya? enggak. Enggak juga. Cara tahu maksudnya ada kesempatan, ada waktunya itu. Emang lu kalau bikin film nih, ngeliat orang tuh nih waktunya dia nih gitu atau gimana? Kriteria lu gimana kok buat milih-milih pemeran Enggak, kalau Sama, milih dan pemeran lain-lain. kan berdasarkan karakternya? kecocokan. Bisa dua sih, bisa either misalnya gue baca skrip terus kayak oh iya nih si ini, atau bisa juga kayak gini gue sama Arab ngobrol film kan, terus gue bilang ya udah Arab, nanti kalau ada peran yang cocok berarti kan kayak Arab udah gue simpen nih di sini di belakang. Jadi kalau ada film ini cocok nih buat Arab nih, bisa jadi kayak gitu juga gitu. Atau nih ini Sumling nih cocok banget nih buat Davi ya kan. Udah bukan era gue lagi. Bukan top of mind juga di antara orang Di antara orang Suming kalah juga gue. Runner up Iya. Bayangan lagi. Tapi biasanya gue kalau nerima ide tuh pasti biar menerima skrip dari idenya dulu. Ya. Dari idenya dulu. Makanya kemarin Jatuh Cinta Sebagai Film udah nonton. Oh. Ya, itu kan film hitam putih ya? Iya. Cuma pas gue baca skripnya, kok bisa bikin skrip kayak begini, gimana ceritanya ya. Terus yaudah kita yaudah berani aja yuk coba bikin gitu. Ya lumayan sih penontonnya. Wih, Kaget juga. Itu keren kok. Kaget juga ada film hitam putih 600 ribuan lumayan. Hah? FFV ya, menang FFV 7 FFV termasuk film terbaik. Kita bikin film gak ada apa-apanya, duitnya dibanding live streaming gini ngapain gue bikin film capek-capek. Nyerocos. Coba lu sehari berapa ini? Berapa pan sehari? Tahu tuh sini. Lu bayangin bikin film itu kerja kerasnya lu hitung dari pertama, lu kan pernah ikutan syuting. Coba Iya. dari pertama reading sampai tayang tuh. Iya. Kerjanya berapa lama? Lu bandingin sama ini. Hariannya mah jauh. Emang berapa kok kalau filmnya? Ya tergantung, kalau tiba-tiba meledak kayak agak lain sih ya. Iya. Gede. Gede ya. Gede. Kalau agak lain gede. Ngobrol. Tapi dari awal lo emang pengen jadi director atau Enggak pernah kepikiran gua. Kan awalnya dari Ngalir aja ngalir. Oh. Go with the flow aja. Kan di film pertama gua ngenes kan gua selipin tuh filosofi hidup gua, filosofi Tokai kan. Iya. Ngambang aja kita. Enggak cokin aja nggak sih? Hah? Cokin aja nggak sih? Jadi ada chance apa digas gitu. Tapi kan sesuai dengan kemampuan. Oportunis. Tapi kan sesuai dengan kemampuan yang ada gitu. Prinsip gua kalau nggak nyoba nggak tahu gitu aja dah. Tapi kan berhasil. Iya, ya coba kan? dulu kalau lu nggak suka ya udah jangan diterusin gitu. Ada juga sih yang nyoba nggak suka, gua pernah nyoba stand up bahasa Inggris, gua pernah nyoba. Nggak kena tuh. Susah banget anjir. Oke. Susah banget. Kayaknya. Kalau part of ego ada kok. Misalnya of gue ego pengen kan pertama lu cuma jadi aktor. Iya. Gue pengen deh punya film gue sendiri tapi gue ngatur gitu. Ada Kagak gak? sih. Nggak ada. Kagak sih, berangkatnya nggak dari situ, berangkatnya gara-gara ditawarin aja, lu mau nggak menyutradarain? Terus gua, sutradarain, terus yang nawarin kan PH yang pertama kali ngasih film ke Raditya Dika kebetulan, Star Vision sama kan Pak Parwes. Ya udah, terus lu belum pernah ya? Oh lu kemarin modus tuh apa sih? Nggak inget. Demi gue nggak inget. Karena lu sendiri anjir. Pokoknya gue nanya sama Radit, gue ditawarin juga nih ngedirect, gimana? Ayo cobain aja gini. Ya udah gue cobain lagian karena gue disuruh ngedirect kan film dari cerita tentang hidup gue sendiri kan, dari buku Ngenes itu kan. Jadi buku Ngenes tuh buat yang nggak tahu, Ngenes itu buat yang nggak tahu ceritanya tentang gue dibully jadi Cina dari SD sampai SMP sampai gue nggak pengen nikah sama Cina biar anak gue nggak Cina gitu. Iya.
itu buku-buku apa film ngenes basically tentang itulah, story of my life lah. Dan beneran akhirnya kan nikahnya juga sama jadi gue bukan Cina gitu. Musiknya kayaknya menurut gue nih yang bikin terlalu kayak berasa lagi di mana gitu ya. Mau ganti ya? Guys, BMTH. Jangan ganti lagi. Ju ganti Ju. BGM-nya Ju apa kek? Semangat yuk. Iya, Skrillex yuk. Bisa di launch apa gitu. Oh, jadi kemarin kita kan ada kelas acting nih. Wis go. Di sini. Siapa yang ngajar? Kiki, Mas Kiki Narendra. Kiki Narendra. Oke. Boleh nggak dinilai nih? Wah cakep. Oke, nah gitu dong. Biar nggak biar kita nggak biar kita nggak ini gitu. Biar kita nggak salting gini krik-krik. Bego banget panda anjing, malu banget panda. Baru datang. Lu ikutan lu mah nggak, lu curang, lu mah udah jatuhnya udah aktor lah, lu udah main film berapa biji, lu mah jangan ikutan dinilai dong. Gue liat tuh. Oh, kita buka-buka file juga. Canggih. Irit. Udah malu gua. Seru ya? Gitu deh. Seru ya? Udah nggak usah dinilai ya, deh. Ya enggak lah kan semuanya kan masih baru. Menarik juga tapi ngeliat latihan kayak gitu menyenangkan. Readingnya mereka nonton, penonton nonton readingnya. Terus pas Dari reading Dari udah reading. di stream juga. reading udah di streaming juga. Semua di sini. Latihannya juga mereka lihat. Kalau kita mau minta ini, kok kalau Nggak ada minta, gue nggak ada minta. kalau ada chance katanya dia pengen banget punya satu peran gitu. Tapi maunya langsung karakter utama kok. Jadi Oh enggak loh. Kalau set karakter nggak mau dia. Iya. Enggak. Dibilang Gua udah enggak. mau ngasih tadi enggak usah berarti ya. Enggak, tadi dibilang boleh nggak mau yang ditinggal meninggal ini jadi yang meninggal aja katanya. Mati doang dong gua. Dia katanya juga udah ada judul bagus kok. Apa tuh? Teraloy-aloy. Teraloy. Kan dicek toko sebelah nama karakternya Iya, ada Aloy, Aloy, kan? iya. Aloy itu satu. Judi lagi. Mencapsa Aloy. Itu dah. Iya. Itu dah kalau streaming kan itu dah. Malu. Kalian bikin ini aja, bikin sitkom di sini. Sitkom ya. Iyalah, sitkom lah. Contoh dari sitcom apa? Situasi komedi. Iya kayak ya anggap aja ini ceritanya rumah kos ya kan. Nah, tapi nggak gua rasa kebanyakan kalau semuanya. Siapa bapak kosnya, siapa yang anak kosnya. Gitu. Oh. Iya kayak ini ya, kayak dulu apa tetangga masa gitu ya. Iya, gue sih kemarin anak-anak kantor gue sempat bikin swadaya gitu yang itu sempat lihat nggak yang bocah kosong. Nah itu kan juga kita juga kagak bener-bener kita semua yang bikin udah kita yang main, kita yang nulis, kita yang nge-shoot. Latihan aja buat latihan. Kok kalau kayak agak lain kan semua kan jadi pemeran utama ya bisa dibilang. Mereka berempat Iya, maksud lo? mereka berempat. Iya, iya. Itu susah nggak dibikin empat-empatnya jadi pemeran utama gitu? Lumayan sih. Semakin banyak pemeran utamanya tuh semakin susah nulisnya sejujurnya karena jadinya kayak kita harus milih kayak di film kemarin tuh kan yang paling dapat porsi drama Oki, ya kan? Nah, jadi di setiap film harus kita pilih, nggak mungkin bisa Oki yang kedua Bene lah, ada soal dia sama pacarnya kan. Jadi Boris sama Jegel tuh bisa dibilang ngalah lah di film itu. Nah, nanti di film kedua kita harus pilih lagi tuh 1 sama 2, yang 2 lagi ngalah gitu. Mau nggak mau gitu sih, karena nggak mungkin Empat-empatnya gitu. Iya, Nggak mungkin. mungkin, tapi Tapi jadi susah, panjang ribet aja. banget Iya, kan di iya, filmnya gitu. Jadi kita bikin lebih ini aja, lebih kita bagi biar fokus. Gitu. Ini film belum ada promo kesini ya? Waduh, suruh bayar kan kalau kecuali gua ya. Aman. Ini yang terakhir. Hah, ini terakhir. Terakhir yang gratis. Wih, mantap. Ayo dia. Tapi itu akan ada yang kedua kok. Ya, kita mau syuting tahun ini. Sekarang lagi nulis skrip. Habis lebaran kita udah mulai persiapan. Tayangnya belum bisa diumumin tapi mau syuting. Gua ada pertanyaan tapi nggak tahu ini bisa dijawab apa nggak. Kalau nggak mau jawab nggak apa. Ya. Kalau dulu waktu zaman mungkin 2015-an Ya. ke atas itu film tuh yang gue lihat itu menggunakan orang-orang yang terkenal di sosial media buat jadi cameo. Iya. Buat jadi cameo. Ada masanya tuh ya. Iya supaya ngedongkrak penonton. Iya. Emang berpengaruh itu ya? Iya. Sebenarnya kalau dibilang membantu promo pasti. Pasti.
membuat jaminan laku enggak. Oke. Tapi kan at least mending kebantu daripada nggak ada yang bantu. Gitu kira-kira. Masuk akal nggak? Masuk, makanya Dua-duanya dijadikan nih cameo. mau pakai yang follower banyak sama yang nggak punya follower, dua-duanya belum tentu laku. Tapi paling nggak kalau gue pakai yang follower banyak, Awareness-nya ketika nyebar. ini awareness-nya lebih tinggi. Jadi kalau produser memilih ngajak selebriti atau sekarang tiktoker lah ya, gitu main film ya mungkin salah satu pertimbangannya itu. Nggak salah-salah amat sih. Oh ini isu ini di Hollywood juga udah mulai rame gara-gara pemain-pemain film papan atas tuh yang followernya ini banget tuh jadi kayak selalu dijadiin kayak ini deh. Contoh terakhir tuh yang rame sih ini Zendaya. Oke. Zendaya kan dia main di Shrek tuh. Shrek yang baru kan diumumin tuh ada Zendaya. Itu yang nyinyir juga banyak. Wow, masalahnya materi promonya tuh jualan Zendaya banget gitu. Oh, ini mentang-mentang followernya ada berapa kali, ratusan juta kali dia nggak tahu dah. Kenal lah gitu. Jadi di sana juga di Hollywood juga gitu. Jadi ya Tapi kan nggak tahu ya pakai TikTok atau nggak pakai streamer mungkin ya streamer ya. iya banyak mungkin banyak sekarang banget. streamer. Ya pasti ada ngaruh membantu promo pastilah, tapi kan nggak menentukan sukses nggak sukses juga sih sebenarnya. Berarti sukses dan tidak suksesnya film belum tentu dari ceritanya. Belum dari cerita dari aktor ya. Iya dari ceritanya sih menurut gua. Oke. Itu nomor satu. Nomor sih. satu dari ceritanya berarti ya. Ceritanya sih. Dari ceritanya. Kalau gua ngeliat dari lu yang gua kagumin tuh satu sih, pemilihan judul. Itu Iya. tai banget. Judul tuh susah loh. Judul tuh susah. Gila lu gila. Judul tuh susah. Memang susah. Dan kadang-kadang kalau lu nemu judul yang catchy tuh kayak ya itu aset yang penting banget sih. Jadi kalau kalian nemu judul yang menarik ya kayak gua nggak tahu ini ceritanya apaan tapi ini buat judul film. Iya, menarik. Lucu, simpen aja siapa tahu ada yang mau bayarin ide lu dari dalam bentuk judul gitu. Karena judul yang bagus itu menurut gua bisa nyampein dua hal. Pertama ngasih tahu kurang lebih filmnya tentang apa, dan yang kedua ngasih tahu genrenya kira-kira apa. Itu yang susah banget, susah banget itu. Jadi ya kalau nemu judul WhatsApp gua lah, terus gua bayarin aja. Cek tok. Kalau Kanas biasanya munculnya judulnya dulu atau ceritanya dulu baru Kanas pikirin judul? Jarang gua judul dulu. Cerita dulu pasti. Jarang cerita dulu biasanya baru nyari judul. Bukannya kayak judul tuh konsep dulu ya, kayak misalnya Kadang-kadang judul Cinta bentar tak coba Cinta. gue urutin ya, judul Cinta Atas Drama Korea juga nggak dari judul dulu sih. Hah? Enggak dari judul. Kayaknya belum pernah gue bikin film berangkatnya judulnya duluan dah. Cerita Semuanya dulu cerita kayaknya. dulu pasti, habis itu kita cari. Susah sinyal tuh juga lama tuh nyari judulnya tuh. Susah sinyal. Dan akhirnya susah sinyal karena di Sumba dan karena ibu sama anak ini nggak nyambung kan. Jadi ada. Nah kayak gitu-gitu tuh bisa nemu judul yang bisa kayak gitu-gitu enak tuh. Susah sih. Susah. Tapi sampai saat ini kalau film-film itu bisa dibilang komedi sedih gitu ya, Bro? Maksudnya Maksudnya? kayak ada sedihnya pasti. Drama. Ada apanya sih? Sebenarnya prinsip Meaningnya gua gitu ya? kalau komedi tuh sekomedi-komedi film komedi Ah. namanya cerita tuh penggeraknya harus drama sih. Sama halnya sebenarnya film apapun, menurut gua film action pun sebenarnya baru bisa seru kalau ketika berantem tuh kita ada momen dramanya juga. Ada konfliknya apa? Iya, Berantemnya buat konfliknya. apa gitu. Hah? Berantemnya buat apa? Iya, Ya, berantemnya alasannya, buat apa kalau latar belakangnya. gebuk-gebukan doang mah bosen. film Indonesia yang kayak gimana yang bikin lu kayak anjing gua harus nonton? Atau harus viral dulu kah? Harus ramai dulu kah? Baru lu nonton atau karena aktornya kah? Direkomend sama orang-orang yang gua percaya aja sih. Oh, oke. Contoh filmnya apa kok? Apa? Terakhir kali gua nonton film bioskop. Yang paling lu suka lah di Indo. Film Indonesia. Aduh, film Indonesia yang paling gue Di suka. luar karya lu ya, Kok? Iya kan anjir narsis banget gue. Apa tuh? salah satu film favorit gue sekarang udah di cancel sih kalau keluar sekarang sih, Quickie Express. Oh iya. Itu sih kalau keluar sekarang rusuh sih. Iya. Rusuh Tora banget. Sudiro ya? Tora Sudiro. Tora Sudiro, Lukman Sardi, Aming. Aming. Itu Wiki Express tuh kayak ceritanya ya Gigolo Gila nyamar banget. jadi tukang delivery pizza, maksudnya kayak itu premisnya juga udah ngawur banget itu film komedinya. Film pertama dan terakhirnya Dimas J itu. Terus apalagi ya, banyak film Indonesia sekarang sih menurut gue bagus-bagus. Walaupun nggak sebagus lu ya. Iya, enggak bro, enggak. Indonesia keren-keren lah. Oh, ada ritualnya nggak kalau lu nulis skrip?
Ritual nulis skrip tuh kata Panda ada nggak? Harus di tempat yang mana kan? Feng Shui-nya. Sebenarnya sih menurut gua investasi terbaik kalau lu mau jadi penulis ya, mau nulis skrip, mau nulis buku, nulis apapun lah, investasi terbaik selain ya tentu laptop karena lu bisa nulis kan. Investasi terbaik itu adalah headphone yang bagus. Karena kalau lu udah pasang noise cancelling dan musik yang lo suka tuh kayak udah safe zone lah gitu, kayak udah tenang aja dimanapun lo berada tuh udah kayak in the zone gitu. Karena nggak bisa terlalu manja juga. Kalau nulis tuh diromantisasi kayak harus nunggu mood, harus apa, kagak bakal nulis sih menurut Nggak gua. akan kelar ya? Nggak akan kelar, harus dipaksa. Oh jadi lo orangnya yang paksa jalanin aja dulu, terus nggak ada yang kayak mut-mutan gitu. Kalau ngikutin mood, soalnya nulis tuh susah. Kadang-kadang kita tuh kayak bersembunyi di balik mood atau kayak ngerasa belum mood gitu. Padahal Jadi jangan emang nggak berani ngadepin masalah aja. Nulis tuh kan penuh masalah ya, kayak abis ini karakternya ngapain lagi ya gitu. Lu nggak punya ide terus lu belum mood. Padahal bukan belum mood, lu males mikir, ya. males mikir. Kok kata-kata buat orang mut-mutan kok. Iya, Ada mut-mutan. Gak profesional. Ya, Nggak profesional aja, Iya. makanya. Ngomong jorok nggak apa-apa ya? Ngomong jorok. Nggak apa-apa. Anjing-anjingin aja kok. Bukan mood-moodan kali, lagi banyak masalah hidup kali nggak? Lagi banyak. Nggak ya? Enggak sih. Enggak sih ya. Randomly aja gitu. Emang Enggak sih. Seniman biasanya gitu. Dia bikin Seniman rockstar. biasanya gitu. Seniman tuh biasanya harus ini Arab bukan sih? Ya betul. Iya betul. Coba kasih Pasti, gini, kita kasih dia pembelaan. Kenapa? Ya. Coba jelaskan Kenapa lu versi suka? lu. Ya nggak mut aja anjing. Emang harus mut terus? Marah. Santai aja. Jangan santai aja. sorry. Maksud gua ya ya nggak mut aja. Masa harus mut terus? Gitu. Kalimatnya sama. Adil doang. Cuman di deliver dengan baik. Kan enak nih dengernya. Iya. Kita dengan senyuman. Maaf ya. Maaf. Berubah mode aja. Tapi nggak mut aja gitu kayak gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita petik hari ini adik-adik, lu boleh mut-mutan tapi lu harus ada di levelnya Reza Arab. Salah. Iya. Siap. Kesimpulannya bener dong. Bener. Kalau lu udah jadi dia, lu mut-mutan boleh. Kalau lu belum jadi dia, jangan mut-mutan. Lu mut-mutan aja belum tentu sukses. Lu kalau nggak mut-mutan apalagi mut-mutan ya. Koin rasanya kemut-mutan. Iya. Kok bisa sih Arab bukan ya? Siapa sih? Karena dia Arab. Bebas Arab. Kacau. Siap superstar. Nah, kok coba gua mau disordet nih kok. Disordet. Pilih salah satu, enggak disordet sih ada 4 Iya. soalnya. Pilih salah satu tapi jangan mikirin uangnya. Oke. Oke. Stand up. Juri stand up, Anjing. aktor atau sutradara. Sutradara lah gampang. Sutradara. Sutradara itu profesi yang menurut gue magis karena lu bisa create something out of nothing gitu loh. Jadi kepuasannya ketika karyanya jadi tuh lebih satisfying daripada mungkin 3 profesi yang lain menurut gue ya. Kayak anjir gue yang ngedirect nih film ini gitu. Jadi ada rasa Ya, itu. fulfillment. Sama apa gak tuh rasanya kayak sama fulfillment? musisi bikin lagu gitu? Kurang lebih kok. bikin Misalnya karya album kali ya. Album, ya. Kalau bikin lagu kayaknya bikin lagu Satu tuh doang kayak ya? bikin satu adegan atau satu sekuen kali ya. Bikin album berat, kan? bikin album berat. Bikin album sih. Gua rasa bikin album tuh kayak hard work lah gitu. Tapi tolak ukurnya tuh dari ini nggak? Maksudnya jumlah penonton tuh mempengaruhi kepuasan Karnas nggak kok sebagai? Apa nih? Tapi Kenapa? jumlah penonton, ya sebenarnya jumlah penonton tuh pertanggungjawaban ke investor aja ya. Kayak kemarin kan gue Desember Cinta Kasih Drama Korea 50.000. Iya gue mah namanya film nggak bisa semuanya juta-juta kan. Kita kan ya namanya film kan pasti ada kayak gitu-gitunya. Cuman kan lebih ke pertanggungjawaban ke investor ya. Maaf. Sorry rugi. Saya coba tembus di film berikutnya. Gitu. Oh, ada kayak gitu. Ada lah. Iya. Kan Ya ada investor. kelas gitu ya, Mat, ya. Ya tapi kan kemarin udah menang banyak ya udahlah ya gitu ada kayak gitu juga. Iya. Itulah. Kenapa? Dengan level lu sekarang, emang lu masih butuh investor kok? This is so Gini. random. Iya, gue ngerti pertanyaan lu cuman kalau full invest sendiri kayaknya gue nggak bisa handle stresnya sih sejujurnya. What do you mean? Karena film tuh gambling, Rap. Iya, memang. Iya, kalau misalnya nih bikin film misalnya Amit. berapa M gitu ya, Iya. 10 M gitu. Iya. Gua berdua kan partner gua Dipa. Kita patungan 5 M, udah biar untungnya nggak usah dibagi-bagi, kita aja modalin diri. Iya.
Stresnya Ngeri. gila. Duluan sih, stres. Pressure Nggak banget balik. jadi kayaknya. Lah iya dong. Iya, iya. Kalau nggak balik, gimana? Mikirin gitu Ini hasil mah. juga. Kalau Iya karena gimana kita ya? Chinese. Bukan soal Chinese ya. Gini, kalau duit gue 1 triliun, mungkin keluar 10 M gue merem ya, gampang. Itu kan gue nggak sebanyak itu juga duit gue rap. Jadi kan Berapa kayak kau duit lo? Iya. Kisarannya kisaran. harus kasih rekening ya, bener ya. Main BCA, gue buka main BCA dulu. Yang Main rela BCA. gitu. Higher lower kali ya. Jadi kayak Buff kali ya. kalau modalnya kalau chip innya internal terlalu gede, gue nggak jujur gue nggak sanggup nanggung Dan lu juga stresnya. nggak concern untuk ngedirect-nya juga. Ya, even Semuanya. walaupun gua nggak direct pun, misalnya gua produce yang direct orang lain, buat gua stresnya akan terlalu gila sih. Susah duitnya kebanyakan ya. Bukan, bukan Iya, gitu. nggak ada. Enggak. Bukan. No. Maksud gua ya itu gua balik lagi kalau misalnya gua bisa handle ini semua sendiri, ya kenapa gua mesti ada orang lain tuh kalau gua. Karena perjudian lo gini, oke, gimana ya perspektifnya? Gua ngerjain film aja, gua udah menginvestasikan seluruh waktu gua nih. Betul. Itu aja udah investasi yang gila banget gitu. Buat Iya. hidup gua harus jauh dari keluarga dan segala macam. Ditambah lagi duit gua juga gede, gua Taruh, taruh ya, situ. iya. Wah itu kayaknya bakalan sepaneng sih, kayak Pikiran. oh pikir aduh ini udah bener belum ya keputusan gue yang ini, strateginya begini udah bener belum ya gitu, jadi Dan stres sih, Raf. secara Gila. posisi lu jadi nggak fokus gitu gak sih kok ya? Iya karena ya gitulah Parno pasti. Parno. Yang ngejuggling. Ya Dan sama. pasti nih kayak misalnya nih mungkin ini menarik sih selalu tanya gitu. Mungkin gue akan lebih ketat ngatur sutradara loh kalau gitu sebagai produser. Iya dong, Oh, masuk akal dong, iya. kayak kan gue sutradara nih. Lu gua pengen- kan lu juga pengen banget sutradara. ini berhasil Yang gitu. ngedirect kan bukan gua. Ya. Tapi kan gua kan pengen ngasih ruang seluas-luasnya buat sutradara, kalau ini kan filmnya dia. Nah, mungkin kalau semua duitnya duit gua. Iya, kayak paham. gua jadi ikutan ngatur gitu, akhirnya kacau Gitu filmnya. sih. Akhirnya filmnya kacau. Oke. Ya, mungkin itu analoginya semua marketing nggak akan bisa jadi business owner, sebaliknya business owner juga nggak bisa jadi marketing mantap. Mungkin. Karena mikirinnya beda tuh. Ada yang mikirin cuan, ada yang Gue sih mikirin. pribadi ya, gue lebih interest sama kreatif sih kalau gua. Kalau menurut gua kan kalau seniman itu kan end game-nya seniman itu kan kebebasan kreatif gak sih? Iya. Jadi kalau orang nanya cita-cita lu apa, udah nggak ada, gue udah end game, gue udah nggak ada cita-cita lagi gitu. Gue udah bisa punya kebebasan kreatif tuh, menurut gue udah privilege mentok gitu. Ya udah nggak usah mikirin apa-apa lagi kan. Makanya kayak gue lebih happy di situ. Kalau mikirin cuan ya gue bikin horor aja terus. Iya lagi. Low risk, low risk high gain. Bikin horor low risk high gain. Iyalah. Pasti Pak. Iyalah. Resikonya kecil, kemungkinan lu nggak balik modal kecil. Kemungkinan jackpot siapa tahu, ya kan? Kan horor bukannya horor itu apa namanya cemen atau apa enggak, tapi horor itu memang punya roots yang kuat di masyarakat Indonesia kan kita Di Indo ya, di Indo. unik, iya dari dulu Part of kita the culture. mau pohon gede, ada penunggunya, keluar malam-malam apa ini apa, jadi memang culture kita memang deket sama mistis, makanya ya film horor gampang dijual ya masuk akal. Kan di kita ada istilah jurit malam ini. Iya, banyak gitu-gitu. Madilog. Oh, Ernest menilai film yang kau bikin ini sukses apakah hanya dari jumlah penonton yang nonton atau ada hal lain? Jawab gua. Sebenarnya titik pertama kesuksesan kita karyanya sendiri, kita happy sama enggak sama hasilnya. Oke. Iya kan. Kalau soal finansial sih sebenarnya asal nggak rugi aja dulu deh gitu. Oke. Kalau kayak kemarin Cinta Tas Drama Korea, gue 50.000 penonton, gue syuting di Korea sih lumayan kan shownya. Lumayan. Itu film termahal gue sejauh ini dengan nonton paling kecil gitu. Jadi kadang-kadang hidup ada lucu-lucunya emang. Budgetnya gede malah penontonnya. Budgetnya yang paling gede, penonton paling kecil, tapi ya udahlah. Hmm. That's life gitu. Kita belajar dari pengalaman. Jadi ya suksesnya sih sebenarnya menurut gua kesuksesan yang paling membahagiakan adalah ketika penonton nontonnya happy. Karena buat gua nonton bioskop tuh pengorbanannya gede banget nonton bioskop tuh. Orang siapin pengorbanannya. waktu datang, Butuh waktu sesuaiin datang, jadwal. transport ke bioskopnya, bayar tiket, belum bayar makan mahal banget lagi, belum kan nggak pengen beli tapi malu sama cewek lu, ya udah deh beli gitu kan kalau nonton bioskop kan. Hah? Bener sih. Iya kan? lagi, bener lagi. Buang waktunya itu Iya, loh. lu beli hotdog Effort. 50.000 segede gini kan, dalam hati gondok tapi malu kan, gengsi gitu kan. Jadi sangat menghargai lah kalau orang meluangkan waktu untuk mau Nonton nonton bioskop. film kita tuh, kita aduh senang banget. Makanya kalau tolak ukur film yang sukses menurut gue yang
Kalau orang nontonnya happy, sebanyak mungkin yang happy, sukses. Kalau lebih banyak yang nggak happy daripada yang happy, ya berarti filmnya nggak sukses. Gua tuh dua question lagi. Balik lagi ke investasi tadi, investor balik ke investasi. Jadi lu mau invest berapa persen? Gini, bukan saya. Saya nggak mau stres, kan tadi dibilang. Lu kalau milih investor, kayak nerima aja, semua orang bebas mau invest ke gua atau lu milih? Ya milih lah. Milih ya? Ya milih. Nggak sembarang ya? Nggak bisa lah. Latar belakangnya apa? Duitnya duit apa? Takut gua. Ntar gua jadi bisnis, ya kan? Kayak, hah? Ini live kan, gua takut salah. Iya. Iya, gitu. Iya gitu ya, pam. Iya. Pertanyaan kedua. Ini kan film bukan food court ya kan? Bener. Pertanyaan kedua. Lanjut, tolong pertanyaan. Bang, pertanyaannya. Dengan semajor-majornya Marvel. Oke, tiba-tiba Marvel. Coba bayangin dulu kan, Oke. semajor sudah seraksasa itu, segiant itu Marvel. Ada possibility untuk rugi iya ada. Untuk hancur nggak? Ini sekarang bukannya lagi hancur. Iya, sekarang lagi drop Itu drop Captain banget America Marvel. hancur banget sampai Iya, hancur dia banget. bohong soal biaya produksi biar nggak malu. Mana mungkin Captain America 180 juta dolar, orang apa ya, Doctor Strange saja kalau gue nggak salah 400 sekian juta. Jadi kayak Dia makanya tetap ada jangan possibility ya? makanya jangan serakah jadi orang. Serakah sih. Iya kan? Gue bilangin tuh. Gara-gara Gua dengar tuh, kita gua punya dengar. Disney Hotstar nih, kita punya Disney Hotstar, kita taruh Marvel show gitu. Terus nanti filmnya universe gede, bikin universe gede itu kan gini, lo bikin universe. Motivasi lu kan bukan storytelling di situ jadinya. Motivasi lu cari duit ya kan, lu udah bisa di spin off jadi ini. Itu udah mindsetnya udah di Hollywood udah mindset bisnis gitu. Oke. Sementara kan kalau lu mau pure, ya of course nggak bisa pure kreatif, tapi kan harus menurut gue balance lah antara kreatif sama bisnisnya. Itu kan mereka menurut gue mana terlalu serakah aja, bikin series ini, ntar diketemuin di satu film gitu-gitu. Akhirnya begitu udah end game, udah bingung mau ngapain. Ini film Marvel udah nggak ada yang bagus kan sekarang. Apa ya sebelum Captain America apa sih? Oh Deadpool lumayan. Deadpool lumayan. Tapi ya again ya ada multiverse-nya juga ya, menurut gua kayak harus banget iya. Dan itu pun kayak nonton trailer tuh kayak ketika nonton film aslinya, oh gitu kan kalau di trailer kan lihat, wih Deadpoolnya banyak gitu, ternyata cuman ya udah mereka bacok-bacokan gak jelas doang kayak meaningless gitu. Iya, emang jadinya marketing gitu, jadi sayang sih. Kalau menurut gua ini ya buat siapapun nih, buat teman-teman yang mau bikin film, mau bikin komik, mau bikin animasi, apapun lah yang kemarin gue bahas di IG gue kan soal IP kan. Itu tuh yang kemarin lumayan tuh rame tuh komennya. Jadi intinya gini, kemarin tuh gue beberapa kali nemuin anak-anak yang punya ide tuh gara-gara si Disney Marvel itu. Ini sambil gue ngejelasin potongan video gue ya. Mindset IP-nya tuh terlalu IP minded gitu loh, Rob. Oke. Jadi lu bayangin nih, gue datang nih, terus gue lihat ada satu pameran kreatif, ada kayak semacam ya ilustrator atau mungkin komik gitu, terus bikin karakter, bagus karakternya, ini karakternya ini gini, terus gue tanya, oh ini apa nih ceritanya? Ya belum ada ceritanya, kita bikin karakternya dulu nih, IP ini bisa jadi ini, IP ini. Menurut gue kayaknya nggak gitu dah prosesnya. Kan lu bikin dulu karakter, lu bikin cerita, ketika si karakter dan cerita ini jadi sesuatu, baru nanti kelak dia bisa berkembang jadi yang lain-lain gitu loh. Nah jadi ini kayaknya ada yang salah mindset deh gitu. Jadi gara-gara oh karakter ini jadi IP dijual, jadi ya bisnis gitu. Jadi lu jangan mikir kejauhan IP-IP-an dulu, coba lu flashback deh, lu inget deh pertama kali. Misalnya kita ambil contoh ya, IP paling sukses misalnya Marvel ya, MCU deh. Coba MCU mulainya dari mana coba? Iron Man 1. Coba lu inget-inget, tonton lagi deh Iron Man 1. Apakah Iron Man 1 isinya soal universe-an dan IP-IP-an? Tidak ada. Enggak kan? Apa isinya di situ? Lo dibikin jatuh cinta sama karakter Tony Stark, bener nggak? Iya. Ini orang nyentrik, pinter, Kayu. lucu, ngehe tapi baik, jahat tapi ya hatinya juga baik gitu kan. Jadi
ya udah bikin aja dulu satu, fokus sama cerita itu gitu. Gimana caranya orang suka sama karakter sama ceritanya, perkara nanti mau jadi apa kek, mau dikembangin, oh ternyata dia punya adik, oh, dia punya pacar, dia punya guru, itu nanti gitu. Bikin dulu satu yang kuat, jangan mikirnya udah universe gitu ya. Oh, dengerin tuh. Sabar. Keren tuh. Udah gue sering bilangin. Gue denger. Gue liat. Ya, Gue denger. udah gue sering bilangin tuh mereka batu. Gue denger. Jadi santai aja. Mulai aja dulu kok ya. Mulai bikin ceritanya dulu. Ya lu bikin karakter keren, simpen. Ntar siapa tahu ada yang mau beli. Bikin aja sih, jangan gitu mikirnya. Bikin ceritanya dulu. Bisa dibeli sih. Bisa lah. Apa? Bisa dibeli gitu Ya IP bisa dibeli. Bisa, cuman kemungkinannya berapa persen sih ada orang yang lihat gambar lu keren Iya. dibeli kan pasti kan belinya sepaket karena ada success story-nya, ada ceritanya gitu kan. Kayak tadi kok misalkan kalau syuting di Korea gitu. Ya. Itu bawa krunya kayak film yang lagi di Indo, kayak banyak Enggak, lebih sedikit. Ya kayak gimana Kurang sih? lebih Penasaran banget. seperempatnya lah. Jadi kalau syuting di Korea gitu kita syuting 30 sekian orang. Yang kita korbanin biasanya departemen-departemen. Pertama gini, syuting di luar negeri pasti lo akan banyak scene outdoor. Iya. Berarti artistik kan nggak terlalu heavy tuh. Kalau lu interior gini kan dia harus ngeset bikin ruang tengah, Iya, bikin benar. apa. Nah, jadi artistik pasti nggak heavy. Outdoor artinya lighting juga nggak butuh banyak. Jadi kamera sama artistik tuh dua departemen yang paling heavy krunya udah shrink gitu. Jadi kita cari yang namanya biasanya production service. Kayak orang yang di sana yang kerjanya ngurusin izin, Oh, bantu berarti nyari izin lokasi. Oh, dari sana pasti ya. Ada orang Itu sana. itu doang. Ada orang sana. Kalau dulu katanya colong-colongan. Kalau dulu. Betul. Kalau dulu colong-colongan. Gue pernah lucu. Nih, Jadi- colong-colongan kalau dulu. Gue pernah syuting salah satu film, kayaknya ada deh. Tuh kalau gue sebut judul jadi ngenak, PH-nya ketahuan colongan. Pokoknya gue syuting. Oke. Bisa kayak kok kalau Buat yang tahu-tahu aja YTTA lah. Gue syuting di Cina. Oke. Syutingnya colong-colongan. Jet Li. Padahal ada guide-nya. Harus Bukan Jet Li, Jet Li, ya. bukan Jet Li. Ikman. Jackie Chan. Jadi gue syuting di Cina di salah satu kota, tapi bukan di Beijing ya, kota Oke. kecil lah. Terus ada adegan taman gitu. Cerita gue jadi supporting, nah si main karakter ini cowok-cewek lagi berantem di taman, teriak-teriakan, gitu. Ternyata si taman ini, taman gede itu di depan kantor wali kota. Waduh, teriak-teriak di depan kantor wali kota, kagak izin. Lagi syuting, tiba-tiba datang itu apa? Security kantor wali kota. Kabur bro. Lu kalau di sana kan itu kan bukan negara demokrasi ya. Lu kalau ditangkap nggak ada urusan. Urusan. Begitu kita lihat, mereka jalan nih kabur bubar. Serem. Dapat tapi sini dapat. Dapat. Ada abis ini gue kasih lihat aja di Netflix ada dah. Jadi gitu syuting colong-colongan tuh dulu kita lazim banget tuh era-era 10 tahunan yang lalu. Tapi sekarang sih udah lebih Biar aman, biar nggak ribet aja deh. Dia izin aja. Oh bisa izin berarti kalau Izin negara tuh lain. nggak mahal. Kayak gue kan waktu itu syuting pernah di Jerman tuh yang Rudy Habibie, kalau tau film Rudy Habibie kan gue main sebagai pemain kan. Sutradara Mas Hanung Bramantio kan, itu gue keren banget syuting di Jerman Timur, nama kotanya Gorlitz. Jadi kalau lu nonton film Inglourious Bastard, kota kayak tahun-tahun setting tahun 60-an di situ tuh. Jadi di situ ada satu di Jerman Timur itu dan bener kalau orang bilang bekas tembok Berlin itu Jerman Timur itu lebih underdeveloped daripada Jerman Barat. Kalau lu terbang malam-malam itu bener-bener Kelihatan city bedanya. light-nya beda banget. Gue lihat sendiri. Nah di Jerman Timur ada satu kota namanya Gorlitz. Kota Gorlitz ini memang kayak lu kalau ke situ kayak mesin waktu gitu, tiba-tiba kayak jadul banget. Tapi memang dipiara buat syuting berbagai macam film. Hotel Budapest apa? Grand Budapest Grand Hotel Budapest di sini juga sebagian sini ya. Jadi dibilangnya Gorlywoods. Bukan Hollywood, Gorlywoods. Nah, gue kan syuting situ kan. Terus gue liat, ini lokasi cakep-cakep banget ya. Mas Hanung, mahal nggak sih bayar lokasi syuting ini? Gratis. Asal lo ngurus izin. Lapor aja gitu ya. Lapor, ngurus izin yang benar. Datang ke kantor pemerintah, isi formulir gitu mungkin. Ya, Ya, ternyata di ada situ lah, ya. ada birokrasi Ada kan. birokrasi pasti. Tapi lu nggak sewa bayar, lokasi nggak. enggak. Pakai aja udah tinggal Pakai lucu. aja. Gua di Korea syuting bukan cuman gratis ya, tapi izin ngurus. Gue sama pemerintah Seoul dikasih cashback. Dikasih kan jadi ada namanya Seoul Film Commission. Karena kayak mempromosikan Seoul. Itu.
Semakin terpencil lu syuting, dana dari film commission semakin gede. Gede. Karena ibaratnya gini, soalnya udah beken, gue nggak terlalu butuh promosi. Tapi kalau lu syuting menjauh ke Busan atau kemana gitu, semakin terpencil, dana yang lu dapat malah semakin gede. Karena lu mempromosikan tempat dia. Gitu. Gak ada yang minta dijaga kok. Ada nggak? Dijaga. Kayak kontennya Apos ya. Apos. Keamanan gua kan kerja di sini. Kontennya Apos tuh real banget, sumpah. Yang gondrong-gondrong gitu. Iya, itu real banget bener banget. itu. Real banget itu. Anak sini kasih lah kerjaan. Iya, ya istilah kata. Aduh, itu Apos. Nah, dijagain emang ya. Gitu. Jadi Istilah kata nggak? kadang ada sih polisi, gue lagi syuting nih, polisi naik sepeda lewat nyamperin, terus dikasih lihat, iya pak kita udah izin, oh ya oke, ya. Lanjut, mungkin ngomong gitu kali ya. Mereka kayak gitu ya? Lanjut gitu, cabut gitu. Jadi ya enak sih syuting sana. Terus gue syuting lagi April kan, jadi cuacanya juga lagi Spring ya. iya adem-adem. Bener gak sih matahari Indo sama sana beda? Beda banget. Beda matahari Indo sama negara lain sama Jepang sama Europe tuh beda, Cok. Posisinya. Kayak mana cara mau jelasinnya ya? Ini kan ini bola dunia nih. Gimana ya, Sen? Ini kan garis khatulistiwa, ya kan? Kita kan di garis khatulistiwa kan. Negeri khatulistiwa ya kan, Kalimantan kan kena ekuator tuh. Matahari kan di sini dah ibaratnya. Kalau lu kena khatulistiwa, matahari kan tegak lurus nih jatuhnya. Jadi kalau lu siang itu matahari top, istilah kita top light tuh terik banget. Nah, jadi kalau lu di negara-negara kayak Korea itu kan dia agak naik tuh. Jadi dia mataharinya nggak lurus gitu, Tapi bagus nggak gitu. miring. Jadi kayak nggak terlalu Terik. di kulit tuh nggak pedes gitu, teduh-teduh gimana gitu. Beda. Secara langsung. Iya, gitu caranya. Nah ini kok underrated film menurut kau apa itu? Ini mumpung masih ada, kalian pada nonton tuh bagus banget sumpah yang kemarin gue taruh gitu. Conclave. Conclave lu? Lu belum? Gimana sih sinematografer bioskop? Ngurusin ini kok. Ada film Conclave tentang pemilihan Paus Vatikan. Gue pikir drama, ternyata ini apa? Intrik-intrik politik kandidatnya saling bersaing gitu. Ya, gua tahu sih. Gila itu film keren banget, Rap. Nonton nggak? Gue tahu. Netflix. Bioskop. Harus nonton. Harus nonton bioskop karena sound design-nya, scoring-nya. Dan lo harus lihat Pak, itu film low budget. Oh iya. Jadi ada beberapa scene dia yang memang ngambil gereja yang gue nggak tahu di mana ya, tapi kayak gereja Vatikan looknya. Tapi sebagian besar scene-nya tuh di kayak asrama kan. Mereka kalau pemilihan paus kan di apa namanya, di isolasi itu apa? Karantina. Nah ya udah tempat karantinanya mereka nge-build kayaknya itu. Kalau syuting situ-situ doang. Lu Gitu. sampai sekarang tuh targetin nggak sih lu? Setahun berapa film, berapa Gue kali? turunin. Kemarin terlalu bersemangat gue. Berapa kemarin? Euforia Satu kemarin. tiga, satu tahun 3. Kemarin tuh 3 plus 1 dokumenter. Jadi agak lain. Kakak bos ya? Sebelum Kakak Bos sempat ada dokumenter Dokumenter Raisa. 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 Kakak Bos CTSDK. Modar capek banget sih itu. Jadi tahun ini dan tahun depan setahun 2 film aja. Tahun 2. Ya. Terus habis itu 2027 kemungkinan sih kayaknya pengen istirahat. Dari Nggak film. ngerilis, syuting mungkin, tapi Oh. ngerilis enggak karena jujur yang jauh lebih stres tuh ngerilis daripada syuting. Harus kemana-mana. Syuting bukan, syuting mah seru, rilis kan udah Iya, mulai rilis mikirin langsung. balik nggak nih duit gua kan gitu kalau rilis. Iya dong, kan udah mau tayang nih, udah mau tayang, promo, bikin konten, rilis trailer, aduh Deg-degannya di viewsnya situ kecil justru, ya. stres. Kupu-kupu kertas. Pokoknya promo itu fase paling stres selama bikin film tuh pas udah mau tayang. Promo, lu roadshow pas nobar yang nonton nggak sold out. Gimana ini ntar pas tayang? Oke gila deh. Pernah kalau nggak soal gitu? Ada aja, stres lah pokoknya. Gue kelihatan dari Day One mah. Day One Bener, berapa? bener. Day One lu udah kelapa. Dewan tuh udah vonis tuh. Udah vonis itu udah vonis kehidupan. Itu uniknya film dibanding bisnis lain ya. Jadi orang tuh kalau sekarang kan karena film kayaknya investor kan banyak banget mau masuk ke film. Ini gue kasih tahu ya buat yang pengen invest di film tuh bukan kayak bisnis lain di mana lu rilis produk terus pas launching anyep terus kita apain lagi ya kita Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Lu rilis ya udah terima nasib udah. Semua tergantung sama word of mouth film itu. Lu mau ngomong apa kayak orang nggak akan peduli, orang akan nanya temen gimana bagus kan Iya, gitu.
lu mau kasih testi influencer mana juga Nggak kalau percaya. filmnya udah tayang kecuali belum tayang bikin nobar, wah orang terpengaruh, ini seru tuh lihat reaksinya bisa. Udah diiming-imingin. Iya, orang Agak lain tuh. untung bagus beneran filmnya. bagus. Beneran itu. Jadi Beneran. kalau filmnya udah tayang, ya udah terima nasib. Jadi stres banget film Tadi itu kalau sebenarnya. nanya Dewan tuh maksudnya Dewan Apa Pon. sih? Apa lagi masang meja biliar? Anjay. Oke. Apa vonis Dewan tuh berapa penonton gitu ya? Iya. Boleh nggak Apa sih? yang Sir? iya boleh nggak sih? Ya, boleh aja, cuman maksudnya vonis dewan berapa tuh gimana maksudnya? Kayak ini menurut lu Minimalnya. anjing pakap nih gitu. Atau nggak, anjing ini mantep banget nih. Angkanya, Oke, iya, angkanya. oke, gini. Jo 6. Film yang sambutannya generally positif tuh artinya reviewnya bagus tapi nggak viral sampai meledak. Rata-rata itu kalau begitu film tayang reviewnya rata-rata positif, itu bisa dapetin paling tidak 10 kali dari hari pertama tayang. Jadi kalau misalnya BEP lu misalnya di 500.000 penonton, hari pertama ceban, ya lu nangis aja di pojokan lu. Ada juga. Tapi kalau BEP lu 500 hari pertama gocap, wah ini ada harapan nih. Ada harapan. Ada harapan. Nah, harga hari pertama jam lu tiba-tiba naik itu Kalian bisa ngegulung jadi. Pelan-pelan, iya kalau ya makanya kan gua nggak usah sebut contoh kasus yang meledak deh. Ada film-film yang begitu rilis langsung pung gitu ya, itu anggap anomali deh. Tapi ada juga yang konstan kayak kemarin misalnya 1 Kakak 7 Ponakan, konstan aja jalan terus sampai 1,2 juta gitu loh. Jadi film-film kayak gitu dari hari pertama berapa tuh, dia kan hari pertama kalau nggak salah 70-an kalau nggak salah, reviewnya positif 70, oh 700.000 di tangan gitu hitungnya Iya. kurang lebih. Ini contoh ini lain ini apa subset partai kalau nggak salah. Itu berapa hari pertama 15.000. Tapi ngegulung tuh. Jadi gocap jadi berapa jadi berapa dor sampai 2,5 juta. bisa Gitu. begitu ya. Kalau reviewnya positif bisa di atas 10 pengalinya, tapi kalau Ngocok. ya gitu dah. Karena kan semakin dikit yang nonton kan lu akhirnya diturunin. Oh, Iya. kalau as produser kok, Iya. itu bakal jadi masalah nggak sih kayak kemarin yang ada kasus kemarin aktor blunder Habizar. sampai akhirnya itu Apa kabar, mempengaruhi jumlah penontonnya. Apa sih? Gue baik-baik aja sama dia, gak ada masalah. Boleh dong gua nyapa. boleh dong. Gue gak ada masalah sama Nyapa aja. saya. Enggak ada masalah sama Habizar. Bukan maksudnya kan iya benar Itu contoh kasus. Iya. Boleh sebut nama ya, Abizar itu kira-kira produser bakal Marah nggak sih? Marah nggak sih? Marah nggak sih kok? Pertama-tama gini, Jangan sih. Bentar. kadang-kadang tuh nggak 100% salah aktornya dalam arti gini. Kita tuh kadang-kadang memang kekurangan media training kalau mau film tayang. Kayak lu kan sebenarnya harus memang butuh di briefing sama produser, sutradara, sama publicist. Nanti lu ngomong apa nih kalau diwawancara? Harusnya dari tim marketing udah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang berbahaya atau berisiko. Udah di briefing nih. Nanti lu kalau ditanya ini, jawabannya ini ya, misalnya gitu loh. Jadi kalau dibilang apakah aktor itu kalau memerankan adaptasi boleh menginterpretasikan sendiri atau setia sama ini, pasti tergantung dari keputusan si produser dan sutradaranya. Ada sutradara yang dari awal gue pengen lu pelajarin materinya kayak ini deh, Reza Rahadian deh, Ya. Habibie misalnya. Ya Pak Mas Anung pengennya Reza sehabibi mungkin. Tapi kan ada juga adaptasi yang dirasa oh kita enggak kok ini versi Indonesia, lu nggak usah ngikutin versi Koreanya nggak masalah kok. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ya sebenarnya nggak 100% salah, cuman pelajarannya menurut gua memang kita aktor ketika berhadapan dengan media memang harusnya ada persiapan dulu sih, ada persiapan dulu. Jadi udah tahu nih, oke, kira-kira nih udah tahu nih, oh ini adaptasi. Oh Korea fansnya di Indonesia kan banyak, ya kan, Iya, fansnya militan. banyak. Gimana nih cara mengantisipasi backlash kayak gitu-gitu? Yep. Gitu sih. Belum dijawab. Produser ada itu- sebel nggak? Apa tuh? Produser Produser sebel sebel gak sama? Kan maksudnya itu udah ngambil izin dari- Iya pasti sebel dalam arti, aduh gara-gara dia salah ngomong film gue jadi kena backlash, ya pasti ada lah sebelnya alami lah ya gitu. Kalau lu produsernya nyikapinnya gimana? Dan udah terjadi. Minum. Baru keluar topik Abizar nih, baru gue disuruh minum. Jadi
Kalau gue jadi PH-nya ya. Iya. Terus tiba-tiba viral gitu wawancara itu. Gue deh misalnya Iya, blunder gitu. mulut gua gitu dor, anjing blunder. Tapi yang kita nggak tahu tuh di balik layar adalah di proses awal mereka berproses itu brief ke dianya kayak apa gitu. Pasti kan dia akan nanya ini pendekatan ke karakternya gimana. Nah, sutradara atau produser dari awal pasti udah konsep. Kita bikin versi kita sendiri ya atau kita bikin adaptasi yang seloyal mungkin sama source materialnya. Itu yang kita nggak tahu gitu. Apakah dia memang udah di brief untuk sama tapi dia ngerasa enggak aku mau bikin sendiri atau memang dari awal jangan-jangan kita nggak usah peduliin ini karena nih percaya nggak percaya ya gue beberapa kali tahu ada project adaptasi yang memang pemain dilarang nyentuh materi originalnya ada Rap. Jadi ini skenario lu fokus skenario aja lu nggak usah baca bukunya sering kayak gitu biar lu nggak ke distract gitu. Jadi lu nggak usah tahu cerita, nggak usah tahu cerita aslinya. Nggak usah tahu nih. Pokoknya lu nih ada naskah, lu pelajarin naskahnya, lu nggak usah peduliin novelnya, nggak usah. Dia aja fokus di sini gitu. Tapi kan kalau sutradara lu ngomong gitu, lu sebagai pemain, nah misalnya lu sebagai pemain, lu akan ngomong apa? Misalnya lu sutradara nih, Rap nih ada novel nih, lu jadi karakter utamanya ya, tapi lu nggak usah baca ya. Pokoknya lu sesuai skrip, lu akan ngomong apa? Kenapa? Nanya gitu. Karena ini simulasi ya. Karena menurut gua karakter yang di buku tuh kalau buat difilmin tuh kurang itu buku banget lah, kurang filmish gitu ya. Ini udah paling bener, ini udah versi skenario aja lu nggak Ya usah nurut ikut versi buku. nurut akhirnya. Nurut kan? Nurut. Iya makanya. Kalau digituin nurut. Ngikut ya gitu. Ikut, Sutradara udah bilang apa ya ikut pasti Ngikut ngikut. sih. Ngikut sih, walaupun misalnya aktornya ganjel tapi sutradara kan kalau urusan kayak gini udah kayak dia yang menentukan arah kreatifnya. Kaptennya dia ibaratnya. Iya. Gitu.